Kasus korupsi Pertamina, penyidikan Kejagung seret 10 saksi kunci. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus atau Jampisus Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali melakukan penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding dan kontraktor kontrak kejaksaan tahun 2018 hingga 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan bahwa sejak Senin 5 Mei 2025, sejumlah 10 orang saksi telah menjalani pemeriksaan dalam perkara ini. Adapun 10 orang tersangka saksi yang diperiksa oleh penyidik yakni SIP selaku Catering and Operation Eksekutif PT Pertamina International Shipping Singapura, kemudian MR selaku Manajer Keuangan PT Pertamina International Shipping Pte. Kemudian saksi selanjutnya yakni EP selaku Manajer Ship Catering PT Pertamina International Shipping tahun 2021, FM selaku PT British Petroleum, dan AS selaku FP Tonnage Management PT Pertamina International Shipping tahun 2022 sampai dengan 2023. Manajer Treasury PT Pertamina Patraniaga berinisial AN juga ikut diprediksi sebagai saksi. Direktur PT Global Maritime Industry berinisial MD dan Direktur PT Tanker Total Pacific berinisial DRW menjadi pihak terakhir yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi hari ini. 10 orang saksi tersebut diperiksa terkait dugaan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, jelas Herli. Pernyataan para saksi ini menjadi bagian penting dalam rangka mengungkap praktik dugaan korupsi dalam tata niaga migas yang menjadi isu strategis nasional. Sebelumnya, Kejagung telah membongkar praktik dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga yang masih satu grup dengan Pertamina. Dalam kasus ini, sejumlah pihak diketahui tetap melakukan impor bahan bakar minyak atau BBM secara besar-besaran, padahal pada saat yang sama stok minyak dalam negeri dalam kondisi surplus. Langkah impor tersebut dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Modus yang digunakan antara lain dengan memanipulasi harga BBM dari harga hasilnya dan menjualnya dengan harga yang telah dimodifikasi demi memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan indikasi adanya praktik pengoplosan BBM, produk BBM dengan kadar oktan 90 Pertalite dioplos dengan bensin berkadar oktan 92 Pertamax, kemudian dijual sebagai Pertamax. Praktik ini berpotensi membahayakan konsumen sekaligus mencederai mempercayakan publik terhadap produk migas nasional. Kerugian 193,7 triliun dari hasil penyidikan dan penghitungan sementara. Kerugian negara yang timbul akibat praktik ini pada tahun 2023 saja diperkirakan mencapai 193,7 triliun. Jumlah ini menjadi salah satu kerugian terbesar dalam sejarah penegakan hukum sektor negeri di Indonesia. Pemerintah dan penegak hukum diharapkan tidak hanya menindak para pelaku tetapi juga mendorong reformasi menyeluruh dalam pengelolaan energi nasional. Sebagai salah satu BUMN strategis, PT Pertamina memegang peran penting dalam ketahanan energi nasional. Namun dengan dugaan Pertamina yang melibatkan subholding dan mitra internasional seperti Pertamina International Shipping menunjukkan bahwa tata kelola korporasi perlu diperkuat secara sistematik. Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk terus mendalami kasus ini dan memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Berikut 9 tersangka yang dijerat Kejaksaan Agung dalam perkara ini. Pertama, Rival Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kedua, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Optimasi Feedstock dan Produk. Ketiga, Yogi Fernandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping. Keempat, Agus Purnowo selaku Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional. Kelima, Muhammad Keri Andrianto Riza atau MKAR selaku Financial Owner PT Navigator Katulistiwa. Ketri diketahui merupakan anak dari Suadagar Minyak Risa Calit.
Keenam, Dimas Waspasti selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Ketujuh, Gading Ramadan Joyde selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Merak. Kedelapan, Maya Kusumaya selaku Direktur Pemasaran Pusat Pertamina Patraniaga. Ke-9, Edward Com selaku FP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga.